Iya, oke, selamat datang untuk teman-teman, sobat-sobat safety sekalian. Untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai arti dan sejarah K3. Tentu ilmu K3 muncul karena ada sejarahnya, ada sebab dan ada akibat. Jelas di sini saya akan sampaikan secara runtut dari arti maupun sejarah catatan K3 yang ada riwayatnya dengan jelas. Berikut saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita mulai saja. Untuk pertama saya jelaskan bahwa di sini ada arti K3. K3 sendiri itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti teman-teman ketahui bahwa pada bagian ketiga memang mengurus keselamatan, kesehatan, dan lingkungan umumnya, ditambah dengan lingkungan bagi perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Dalam bahasa Inggris biasa disingkat dengan HSE atau Health, Safety, and Environment. Di sini langsung lengkap dengan unsur lingkungannya. Dan ada juga perusahaan yang menyingkatnya menjadi SHE, EHS, bahkan ada yang HSSE dengan menambahkan unsur keamanan security pada lingkup pekerjaannya. Nah, untuk arti K3 menurut ILO atau International Labour Organization, ini organisasi ketenagakerjaan internasional. Secara garis besar K3 itu adalah upaya mengendalikan bahaya yang muncul di tempat kerja, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Gitu. Baik, kita lanjut. Target K3, jelas dalam K3 itu ada target. Target dalam artian upaya-upaya yang ahli K3 lakukan harus berefek pada lingkungan kerja ataupun pekerja. Nah, target utamanya yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan, dan lingkungan kerja itu sendiri. Jelas seorang ahli K3 apabila ditempatkan di suatu perusahaan, seharusnya dia mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kesehatan, keamanan maupun keselamatan kerja, termasuk juga lingkungan kerja. Jadi seorang K3 yang ideal umumnya mampu meningkatkan kualitas atau mutu hal-hal tersebut di lingkungan kerjanya masing-masing. Jadi itulah hal utama yang harus dicapai seorang praktisi ahli K3. Melalui target ini diharapkan karyawan dapat memiliki produktivitas yang lebih baik lagi, tentu untuk kebaikan perusahaan atau organisasi. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya sampaikan mindset seorang praktisi K3. Mindset seorang praktisi K3 yang ideal menurut saya yaitu yang pertama, integritasnya tinggi. Dia seorang analisator, mindset kritis, selalu curiga dalam proses pekerjaan. Dia juga seorang negosiator, leader atau pemimpin, kemampuan persuasifnya baik, efektif, efisien, tegas melalui data dan fakta, dan dinamis. Secara garis besar saya menyoroti dinamis. Kenapa dinamis? Karena seorang K3 memang yang dulu-dulu cenderung kaku menurut saya. Kenapa? Penyampaian kampanye keselamatan kerjanya hanya dalam bentuk seperti marah-marah pada pekerja tanpa menyampaikan sebab dan akibat. Dan juga untuk hari-hari ini pekerja lebih senang atau lebih bisa menerima melalui media-media. Jadi kita kampanye kesehatan keselamatan kerja tidak hanya melalui briefing atau safety talk yang memang efektif, tapi juga harus merambah ke perkembangan zaman, yaitu melalui media-media kreatif seperti itu. Dan juga seorang ahli K3 harus pintar mengambil keputusan yang efektif dan tentunya efisien, menguntungkan bagi perusahaan dalam pemilihan pengendalian bahayanya, seperti pemilihan APD dan alat-alat keselamatan yang lain yang pada umumnya itu dilaksanakan seorang praktisi atau ahli K3 di perusahaan. Nah, itu yang saya
garis besari dari seorang praktisi ahli K3 di perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya sampaikan sejarah K3. Tentu sejarah K3 ini menjadi dasar ilmu K3 bisa muncul di dunia maupun di Indonesia. Pada tahun 1556, seorang ahli, beliau ini ahli mineralogi dan metalurgi, namanya Dr. Agricola. Beliau berasal dari Jerman. Jadi beliau ini mengeluarkan satu buku tentang tambang logam yang mengakibatkan penyakit akibat kerja pada paru-paru pekerja tambang. Ini di Jerman ya. Jadi kita garis bawahi bahwa ilmu K3 itu muncul diawali dari kesehatan kerja. Ini ditemukan atau diteliti oleh Dr. Agricola, yaitu praktisi atau pemerhati K3 mula-mula. Nah, beliau ini juga terkenal sampai hari ini sebagai bapak ilmu mineralogi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, inilah orang yang pertama kali tercatat dalam sejarah menyoroti K3, isu K3, yaitu dari kesehatan kerja para pekerja tambang biji logam. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pada tahun 1567, seorang bernama Philip von Hohenheim atau Dr. Paracelsus, beliau mengganti namanya menjadi Paracelsus atau disebut banyak orang Paracelsus. Beliau lagi-lagi mengangkat materi atau isu tentang penyakit pada pekerja penambangan dan peleburan. Beliau masih mengikuti isu yang diangkat oleh Dr. Agricola. Memang pada saat masa itu lagi gencar-gencarnya manusia membutuhkan metal atau logam dalam proses industri. Apalagi itu masa-masa industri awal ya, masih membutuhkan peralatan atau tools dalam bentuk logam. Beliau ini juga sekarang disebut sebagai bapak toksikologi atau pionirnya ilmu toksikologi. Ilmu toksikologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek material-material beracun terhadap organisme termasuk manusia. Teman-teman yang pernah belajar toksikologi kesehatan pada basic K3 pasti mengenal bapak ini, yaitu Paracelsus. Beliau ini asalnya dari Swiss dengan latar belakang orang tua itu seorang botanis dan dia sebagai seorang ahli kimia. Nah, risalah selembarannya ini terkenal. Lagi-lagi di sini beliau mengangkat tentang PAK atau penyakit akibat kerja. Jelas ini tentang kesehatan kerja yang disoroti kembali. Baik, oke, kita lanjut. Untuk sejarah K3 selanjutnya yaitu pada tahun 1703, Bernardino Ramazzini merilis buku tentang penyakit akibat kerja, lagi-lagi tentang penyakit akibat kerja atau tentang kesehatan kerja, yaitu judul bukunya The Morbis Artificium Diatriba, penyakit-penyakit pada pekerja. Beliau juga sebagai bapak dari ilmu kesehatan kerja atau ilmu kedokteran kesehatan kerja. Nah, beliau ini berasal dari Italia dan memang dari 3 pionir-pionir tadi semuanya mengangkat tentang penyakit akibat kerja atau kesehatan kerja. Nah, itu dia sejarah orang-orang yang pertama kali atau mula-mula membahas tentang K3. Baik, kita lanjut. Ya, selanjutnya muncul pada tahun 1914, yaitu US Public Health Service, yaitu unit pelayanan kesehatan masyarakat. Ini seperti puskesmas ya. Didirikan oleh kantor Hygiene Industri dan Sanitasi di Amerika Serikat. Dan kemudian pada tahun 1971 berganti nama menjadi NICE. Mungkin teman-teman apabila melihat logo ini di peralatan kesehatan ataupun keselamatan, berarti peralatan kesehatan atau keselamatan tersebut sudah mengikuti standar NICE, yaitu standar yang dimiliki Amerika Serikat. Seperti masker N95 itu rata-rata mengikuti standar NICE.
Oke, kita lanjut. Untuk sejarah K3 selanjutnya itu pada tahun 1918 muncullah American Standard Association yang berhasil menerbitkan banyak standar. Ini mirip SNI kalau di Indonesia. Ini standar nasionalnya mirip, ini milik Amerika. Jadi apabila ada produk ataupun produk manajemen itu di sana memiliki standar mutu itu ANSI, yaitu American National Standards Institute. Baik, kita lanjut. Pada tahun 1970 terbit Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Amerika Serikat yang kemudian menjadi dasar terbentuknya OSHA. Jadi teman-teman kalau melihat logo ini Undang-Undang Keselamatan Kesehatan Kerja milik Amerika Serikat. Mereka juga merilis Top 10 OSHA Violation pada tahun 2019. Sebagai contoh itu di Amerika ternyata banyak pelanggaran tentang fall protection atau bekerja di ketinggian, dan hazard communication tentang safety data sheet dan scaffolding. Nah, untuk tingkat-tingkat kecelakaan ini saya masih belum menemukan untuk di Indonesia. Belum saya dapatkan datanya. Selanjutnya itu pada tahun 1970 terbit Undang-Undang Keselamatan Kesehatan Kerja oleh Pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini yang menjadi dasar hukum K3 di Indonesia sampai dengan hari ini. Usianya sudah kurang lebih 50 tahun. Sampai hari ini belum direvisi. Memang seharusnya sih ini sudah cocok direvisi ya. Terakhir saya mendapatkan sejenis keinginan dari ahli-ahli K3 untuk pemerintah merevisi undang-undang ini. Tapi sampai hari ini saya belum dapat info apakah undang-undang ini udah mulai direvisi, diperbarui atau tidak, karena memang tidak relevan lagi untuk tahun sekarang ya undang-undang ini. Dan teman-teman bayangkan ternyata Indonesia berbarengan merilis undang-undang K3 bersama Amerika Serikat pada tahun 1970. Luar biasa. Kita lanjut pada tahun 1974. Undang-Undang Keselamatan Kesehatan Kerja ini diberlakukan di Inggris. Inggris telat sekitar 4 tahun untuk merumus undang-undang K3. Untuk pertama kalinya karyawan dan pekerja terlibat implementasi pembentukan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini luar biasanya, mereka pada tahun 74 sudah menggagas konteks atau klausul dari ISO 45001 yang rilis di tahun 2018, yaitu K3 itu menjadi tanggung jawab seluruh karyawan, bukan tanggung jawab dari divisi atau ahli K3 di suatu perusahaan. Teman-teman bisa pikirkan, itu luar biasa sekali konsepnya. Mereka sudah dari jauh-jauh hari menerapkan konsep itu pada undang-undang dasar mereka langsung. Sedangkan pada ISO 45001 itu 2018, yang sebelumnya adalah OSAS, di mana K3 masih menjadi tanggung jawab ahli K3 atau yang diberi mandat sebagai HSE di lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu sejarah K3 di Indonesia. Pada tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 rilis tentang penerapan sistem manajemen K3 di Indonesia. Ini PP ya. Selama ini kita juga harus menerapkan ini di lingkungan kerja kita. Bagi teman-teman yang perusahaannya sudah sertifikasi SMK3 pasti paham terkait ini. Untuk teman-teman yang belum sertifikasi SMK3 mungkin bisa mengenal ini dan menerapkannya di lingkungan perusahaan. Dan ini berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman juga bisa mendapatkan penghargaan dari Kemnaker apabila mendapatkan zero accident dalam lingkungan perusahaannya. Dan tingkat tertinggi dari SMK3 itu penghargaan bendera emas bagi perusahaan yang mampu menerapkan ini lebih dari 80% klausul-klausul yang ada. Jadi kita lanjut. Nah, untuk arti logo K3 itu ada ya, bukan sembarangan. Logo K3 dari bentuk palang, yaitu bebas dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jadi palang ini seperti tameng atau pagar, memagari seluruh karyawan agar tidak kecelakaan maupun sakit. Roda gigi sendiri dipilih sebagai bentuk bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, dan warna hijau
arti sebagai selamat, sehat, dan sejahtera bagi karyawan. Umumnya saya menangkap ini sebagai tindakan preventif, sedangkan warna merah itu tindakan kuratif atau pengobatan. Untuk 11 gerigi sendiri itu artinya 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Itu menjadi dasar seluruh peraturan perundangan yang ada di Indonesia, standarnya di situ. Jadi apabila teman-teman menggunakan logo ini di perusahaan, itu bukan sekedar hiasan, tapi diharapkan teman-teman mampu menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut di lingkup perusahaan. Jadi ini bukan sekedar logo yang dipakai, tapi diharapkan teman-teman bisa menerapkan peraturan perundangan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi dasar-dasar K3 mengenai arti dan sejarah K3. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Salam safety.